wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Al-Maghrabi, bisa dipanggil Albi. Saya dari kelas 11 SMA Terpadu, alamat NEPA. Dan perkenalkan, nama saya Wazir Akrobin, bisa dipanggil Wazin. Saya dari kelas 10C reguler, akan dari desa NEPA. Kami di sini berdua ingin menjelaskan sejarah hutan kera NEPA. Mengenai kera-kera yang ada di hutan NEPA, konon pada zaman dahulu di tanah Jawa ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Medang Kamulan dengan istananya yang bernama Keraton Giling Wesi. Raja Medang Kamulan yang bernama Sayang Tunggal memiliki seorang puteri yang cantik jelita. Putrinya ini pada suatu malam bermimpi bahwa bulan purnama jatuh dari langit dan masuk ke dalam tubuhnya. Anehnya, setelah memperoleh mimpi itu, tidak lama kemudian sang puteri hamil. Meskipun sang puteri berusaha menutupinya, tetapi akhirnya berita itu mengenai kehamilannya sampai juga ke telinga Baginda Sang Hyang Tunggal. Dengan kemarahan yang menggelegak, sang raja segera mendatangi putrinya untuk menanyakan siapa gerangan pemuda yang berani menghamilinya. Tetapi sang puteri tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan ayahnya. Hari demi hari berlalu dengan lambat, minggu dan bulan pun terlalu sementara perut sang puteri semakin membesar. Seiring dengan bertambahnya usia kandungannya, melihat keadaan putrinya itu, sang raja semakin marah. Apalagi sang raja beranggapan bahwa putrinya itu sengaja tidak mau berterus terang kepada mengenai orang yang menghamilinya. Ketika kesabarannya sudah habis berganti dengan kemurkaan yang tak terbendung, sang raja menugaskan patih kerajaan yang bernama Patih Pranggulang untuk membawa sang putri ke hutan, memenggal kepalanya dan membawa kepalanya untuk diperlihatkan sang raja sebagai bukti bahwa tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik. Kalau Patih Pranggulang tidak menyanggupinya ataupun tidak berhasil melaksanakan tugasnya itu, maka Patih Pranggulang tidak diperkenankan untuk kembali lagi ke istana. Pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah Patih Pranggulang membawa sang putri ke dalam hutan untuk dibunuh. Tetapi keanehan terjadi. Tiap kali sang patih mengayunkan pedangnya untuk memenggal leher sang putri, pedang itu terlepas dari tangannya dan terpental jauh. Beberapa kali hal ini terjadi sehingga akhirnya Patih Pranggulang menyadari kalau kehamilan sang putri bukanlah merupakan kesalahan, melainkan terjadi karena suatu yang luar biasa. Karena itulah Patih Pranggulang mengurungkan niatnya untuk membunuh sang putri, bahkan berbalik justru berniat melindunginya. Karena tidak mungkin kembali ke istana dan juga supaya tidak mudah dikenali, sang patih kemudian menanggalkan pakaian kebesarannya dan menggantinya dengan pakaian yang terbuat dari kain poleng, sehingga kemudian sang patih lebih dikenal dengan nama Kiai Poleng. Sejak itulah Kiai Poleng bertindak sebagai pelindung sang putri. Setelah berlalu beberapa hari dan patih belum juga kembali menghadapnya dengan membawa kepala sang putri, tahulah Baginda Sayang Tunggal bahwa patih yang sakti mandraguna itu telah gagal menjalankan tugasnya. Baginda yang semakin geram akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mencari tahu di mana keberadaannya patih dan putri itu, dan jika telah ditemukan harus segera dibunuh. Dengan kesaktiannya, Kiai Poleng bisa mengetahui akan datangnya ancaman kepada dirinya dan juga kepada sang putri yang semakin mendekati waktunya untuk melahirkan. Karena itulah Kiai Poleng mengajak sang putri semakin menjauh kota raja, sampai akhirnya tibalah di tepi pantai yang banyak ditumbuhi pohon bambu. Melihat itu, Kiai Poleng segera membuat sebuah rakit yang kuat dengan mengambil bahan dari hutan bambu yang ada di situ. Setelah rakit itu jadi, Kiai Poleng mengumpulkan perbekalan secukupnya dan meletakkan perbekalan tersebut di atas rakit. Beberapa saat kemudian, ketika semuanya dianggap sudah beres, Kiai Poleng menundukkan sang putri di atas rakit sambil berpesan bahwa di situ Kiai Poleng harus berpisah dengan sang putri demi keamanan sang putri sendiri. Meskipun demikian, Kiai Poleng berjanji akan terus membantu sang putri setiap kali sang putri mengalami kesulitan. Kemudian Kiai Poleng mengajarkan sebuah mantra kepada sang putri dan meminta sang putri untuk melafalkan mantra itu sambil menjejakkan kakinya ke bumi 3 kali tiap kali sang putri memerlukan bantuannya. Jika hal itu dilakukan, maka Kiai Poleng akan segera muncul untuk membantu. Demikianlah, setelah sang putri memahami perasaannya, Kiai Poleng meminta sang putri berpegangan pada tiang rakit itu. Kemudian dengan kesaktiannya ditendanglah rakit itu, sehingga rakit itu meluncur deras menyeberangi laut dan mendarat di suatu tempat yang dikenal dengan nama Gunung Niger.
Di tempat itulah sang putri akhirnya ditinggal. Ketika tiba saatnya melahirkan, sang putri merasakan kesakitan yang amat sangat. Tiba-tiba sang putri teringat akan pesan Kyai Poleng. Maka dilafalkannya mantra yang dahulu diajarkan oleh Kyai Poleng sambil kakinya menjejak bumi sebanyak 3 kali. Tiba-tiba tanpa diketahui dari mana asalnya dan kapan datangnya, Kyai Poleng sudah berada di hadapannya. Dengan bantuan dan kesaktian Kyai Poleng, sang putri melahirkan seorang putra yang tampan dan diberinya nama Raden Segoro. Setelah kelahiran Raden Segoro itu, Kyai Poleng menyertai ibu dan anak ini selama beberapa waktu di sana, dan dipercaya merekalah yang menjadi nenek moyang penduduk Pulau Madura. Singkat cerita, ketika Raden Segoro berusia 7 tahun, sang putri memutuskan untuk meninggalkan daerah Gunung Geger dan mencari tempat tinggal baru. Dalam perjalanannya, sang putri tiba di sebuah pantai yang banyak ditumbuhi pohon nipah. Suasana tenang di pantai itu membuat sang putri memutuskan untuk tinggal di situ. Dengan bantuan putranya, segera dibangunnya sebuah pondok, tetapi masalah timbul ketika sang putri tidak menemukan bahan yang baik untuk atap rumahnya. Untunglah masalah ini bisa diatasi ketika dilihatnya bahwa daun nipah yang lebar itu bisa dimanfaatkan sebagai atap. Bahkan ternyata atap dari daun nipah itu sangat kuat. Setelah semuanya selesai, sang putri yang melihat bahwa tanaman nipah sangat banyak di pantai itu menamakan tempat itu dengan nama hutan kera nipah. Sementara itu, Keraton Giling Wesi kerap diserang oleh pasukan yang sangat kuat yang berasal dari seberang lautan. Serangan-serangan tersebut membuat rakyat Mendang Kamulan sangat menderita. Sementara pertahanan pasukan kerajaan juga semakin lemah dari hari ke hari. Sang Prabu yang sudah kehilangan akal dalam menangkal serangan tentara musuh itu kemudian melakukan puja semedi kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon petunjuk bagaimana caranya agar bisa keluar dari masalah yang dihadapi negaranya tersebut. Pada suatu hari, Sang Prabu memperoleh bisik bahwa pasukan asing itu akan dapat dikalahkan, bahkan diusir jauh dengan bantuan seorang pemuda yang tinggal di sebuah pulau yang tampak antara ada dan tiada. Karena ketika laut pasang, maka pulau itu seolah-olah lenyap dari pandangan. Tanah yang tidak nyata disebut Lemah Durok oleh masyarakat setempat. Nama Lemah Durok nama keramaan berubah menjadi Madura, dan itulah asal mula nama Madura yang dipergunakan untuk menyerbu pulau tempat tinggal Raden Segoro sampai sekarang. Prabu Hyang Tunggal segera mengutuskan pasukan pengawal dengan pimpinan oleh seorang pejabat tinggi kerajaan untuk mencari pemuda yang dimaksud dalam bisik yang diterima sang Baginda. Singkat cerita, mereka sampai di depan rumah Raden Segoro yang ketika itu sudah beranjak remaja. Karena prajurit-prajurit itu semula hendak memaksa Raden Segoro untuk ikut ke Mendang Kamulan, sementara Raden Segoro sendiri menolak, maka pecahnya keributan di situ. Ibunda Raden Segoro segera merapal mantra untuk memanggil Kyai Poleng yang segera hadir di situ. Dengan adanya Kyai Poleng, maka permasalahan menjadi jelas dan Raden Segoro bersedia ikut ke Mendang Kamulan untuk membantu memerangi musuh. Sesuai dengan pesan Kyai Poleng, Raden Segoro berangkat ke medan pertempuran dengan tidak lupa membawa tombak Kyai Nenggala. Kyai Poleng pun menyertai Raden Segoro dalam perjalanan itu. Hanya saja dengan kesaktiannya, hanya Raden Segoro seoranglah yang bisa melihat kehadiran Kyai Poleng. Betul saja, dengan bantuan Raden Segoro, pasukan asing yang menyerbu Keraton Giling Wesi dapat dikalahkan dengan telak. Tombak Kyai Nenggala betul-betul sakti, karena dengan hanya mengarahkan kepada musuh, maka musuh pun bertumbangan, sehingga akhirnya semuanya terusir dari bumi Minang Kamulan. Dalam pesta yang diadakan untuk menyambut kemenangannya, Sang Prabu mengadukhi gelar Tumenggung Gamit kepada Raden Segoro. Bahkan Sang Prabu bermaksud mengangkatnya sebagai menantunya. Untuk itu, Sang Prabu berkeinginan untuk mengetahui siapa orang tua Raden Segoro. Raden Segoro tidak bisa menjawab pertanyaan Sang Baginda, khususnya mengenai ayahnya, karena memang sejak lahir belum pernah mengenai siapa ayahnya. Oleh karena itulah Raden Segoro meminta izin kepada Sang Baginda untuk pulang terlebih dahulu ke Nipah untuk bertanya kepada ibunya. Sang Baginda mengabulkan permintaan Raden Segoro dan kemudian memerintahkan sepasukan prajurit pilihan untuk mengantar Raden Segoro kembali ke rumahnya di Pulau Madura. Setiba di Nipah, dimintanya para prajurit yang mengiringinya itu untuk menunggu sementara Raden Segoro akan bertanya kepada ibunya. Dipesankannya pula supaya para prajurit tersebut sangat mendekat ke arah rumahnya, apalagi dengar pembicaranya dengan ibunya. Para prajurit itu menyanggupinya sehingga Raden Segoro langsung masuk ke rumah untuk bertemu dengan ibunya.
Mendapat pertanyaan dari putranya itu, Ibunda Raden Segoro terdiam beberapa saat. Melihat ibunya hanya terdiam, Raden Segoro terus mendesaknya untuk menjelaskan siapa ayahandanya. Sehingga akhirnya ibu Raden Segoro mengatakan bahwa ayah Raden Segoro adalah seorang siluman yang sangat sakti. Tengah Raden Segoro termangu mendengar jawaban ibunya itu. Tiba-tiba didapatinya prajurit yang ditugaskan mengawalnya tersebut tidak mematuhi perintahnya untuk tidak mencuri dengar pembicaranya dengan ibunya. Sehingga Raden Segoro menjadi sangat marah. Dalam kemurkaannya itu dikutuklah prajurit itu menjadi kera yang secara turun temurun akan mendiami daerah di sekitar rumah Raden Segoro. Kemudian dengan kesaktiannya, rumah dan daerah sekitar tempat tinggalnya juga diubahnya menjadi hutan. Sebelum kemudian Raden Segoro dan ibunya menghilang karena masuk ke dunia siluman untuk tinggal bersama ayah Raden Segoro yang tiba-tiba datang menjemput mereka. Demikianlah kisah asal mula terbentuknya hutan Keranepa. Konon di dalamnya hutan itu masih bisa ditemukan bekas-bekas runtuhan bangunan yang dipercaya sebagai sisa-sisa bagian bangunan tempat tinggal Raden Segoro dan ibunya yang tidak ikut berubah menjadi hutan. Ketika dalam marahnya Raden Segoro mengubah tempat tinggalnya itu menjadi hutan, di mana kera-kera yang dulunya para prajurit Medang Kamulan itu berdiam. Cukup sekian dari kami, jangan lupa subscribe, like, and comment, share, bocah.